Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Galuh sebagai dosen pembimbing saya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan penyuluhan saya. Terima kasih kepada moderator Mbak Tiara Dini yang sudah berkenan dalam memandu acara penyuluhan saya, dan tidak lupa pula juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir demi melancarkan kegiatan acara penyuluhan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Oktaviani, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Materi penyuluhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penyimpanan bawang merah. Nah, berdasarkan hasil kajian tugas akhir saya yang berjudul Kajian Komparatif Pendapatan Petani yang melakukan dan tidak melakukan penyimpanan, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara petani yang melakukan dan tidak melakukan penyimpanan, sehingga dengan melakukan penyimpanan, pendapatan petani lebih meningkat. Apa itu penyimpanan? Jadi, penyimpanan adalah proses menyimpan hasil panen sebelum dipasarkan, biasa disebut dengan tunda jual. Apa saja syarat melakukan penyimpanan? Syarat melakukan penyimpanan yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu kadar air bawang merah. Yang kedua, gudang penyimpanan. Nah, yang namanya mau melakukan penyimpanan sudah pasti harus ada tempat untuk penyimpanan. Selain gudang juga terdapat store drying. Yang pertama, kadar air bawang merah. Untuk konsumsi yaitu susut bawang merah 15-20%. Yang kedua, kulit luar umbi sudah mulai melepas dan bunyinya menggeresek, serta dilakukan sekitar 7-8 hari setelah kering. Selanjutnya yaitu kadar air bawang merah untuk pembibitan. Nah, susut bawang merah 17-22%, warna umbi merah cerah, kulit melekat pada umbinya dan dilakukan selama 12-15 hari. Selanjutnya yaitu gudang penyimpanan. Keadaan ruang penyimpanan harus bersih, kering, dan tidak lembab. Ventilasi baik dan cukup banyak sehingga dapat menjaga ruangan tersebut. Suhu ruangan 30-34 derajat Celcius dengan kelembapan 65-75%. Konstruksi gudang harus sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan. Selain gudang penyimpanan juga terdapat in-store drying. Nah, apa itu in-store drying? In-store drying adalah suatu teknik di mana pengeringan dan pelayuan dilakukan dalam alat yang sama, yaitu bangunan ini berfungsi sebagai tempat mengeringkan sekaligus juga menyimpan bawang merah. Nah, kelebihan in-store drying dibanding gudang penyimpanan biasa yaitu bagian atap bangunan terbuat dari fiber yang dilengkapi dengan alat aerasi berupa baluin. Selain itu, tingkat kerusakan jika menggunakan in-store drying yaitu 0,83% dibanding cara tradisional bisa mencapai 3,82%. Suhu dan kelembapan di in-store drying yaitu suhu 39-48 derajat Celcius dengan kelembapan 41-52%. Pengeringan dengan in-store drying hanya membutuhkan waktu selama 4 hari, sedangkan dengan cara tradisional membutuhkan waktu selama 6 hari. Nah, konstruksi bangunan ini dilengkapi dengan alat aerasi berupa baluin sebanyak 4 buah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyimpanan. Nah, dalam penyimpanan terdapat 2 langkah yaitu sebelum penyimpanan dan saat penyimpanan. Pada saat sebelum penyimpanan terdiri dari pengeringan dan pembersihan atau sortasi. Pengeringan sendiri bertujuan untuk mendapatkan warna kulit umbi bawang merah menjadi lebih merah dan mengkilat yang dilakukan kurang lebih selama 2 hari. Sedangkan pembersihan adalah proses menghilangkan kotoran yang menempel pada umbi bawang merah. Sortasi sendiri yaitu penyortiran atau seleksi untuk memisahkan umbi bawang merah yang bagus dan cacat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyimpanan pada saat penyimpanan yang terdiri dari penataan di para-para dan jadwal pemeriksaan gudang. Untuk penataan di para-para, bawang merah disusun tidak lebih dari 6 tingkat. Para-para harus dalam kondisi bersih dan kering untuk mengurangi resiko pembusukan. Selanjutnya yaitu jadwal pemeriksaan gudang. Nah, gudang maupun para-para harus dalam kondisi bersih, sehingga gudang harus dibersihkan secara berkala. Nah, ini berupa
Salah satu contoh form catatan kegiatan penyimpanan untuk memudahkan Bapak Ibu agar tidak lupa dalam melakukan pengecekan gudang. Nah, dari sekian penjelasan saya, mengapa sih harus melakukan penyimpanan? Melakukan penyimpanan yaitu memperpanjang kegunaan serta menampung produk yang melimpah. Selain itu, dapat menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun dan membantu dalam pemasaran, serta meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen dan mempertahankan kualitas dari produk yang disimpan. Demikian pemaparan materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Sebelumnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.